Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pade semuanya? Pade doakan semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Anak-anak Pade nggak bosen nih mengingatkan kalian untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ya. Menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, pakai masker, menjaga jarak ya. Jadi itu semoga tetap kalian dan harus kalian lakukan demi kesehatan kalian di masa pandemi ini. Anak-anak Pade, sebelum kita mulai materi kita di materi hak dan kewajiban ini, seperti biasa, kita say basmalah dulu. Say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, Nana Pade, kita masih di materi besar kita hak dan kewajiban ya. Kalau di pertemuan tempo hari ya, pertemuan sebelum ini kita sudah membahas hak-hak anak menurut konvensi hak-hak anak ya. Nah, seperti yang Pade sampaikan tempo hari, kita kembali akan membahas di hak dan kewajiban ini. Kalau tempo hari sudah hak seorang anak, sekarang hak seorang siswa. Namun Pade kembali mengingatkan nih. Jadi anak-anak Pade yang belum ngumpulin tugasnya, Pade harap kalian kumpulkan. Nanti kalau tidak dikumpulkan, gimana Pade ngisi nilainya? Oke nak, dikumpulin ya nak ya. Oke baik, kita mulai. Oke. Hak-hak seorang siswa. Ya, hak-hak seorang siswa. Setiap anak itu, setiap dari kalian tuh berhak atas kesempatan dan berhak mengikuti pendidikan. Ya, hal ini sesuai dengan konvensi hak anak yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalian tuh berhak mendapatkan pendidikan anak-anak Pak Ade semuanya. Inilah yang sedang kalian lakukan di SDS IT Siti Hajar kita. Nah, berikutnya setiap anak berhak memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Dan ini lebih spesifik ya. Kenapa kalian berhak mendapatkan pendidikan? Supaya kalian memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantu diri kalian untuk menjadi warga negara yang mandiri ketika di kehidupan kalian kelak. Kan nggak mungkin kalian menjadi anak-anak selamanya gitu kan. Oke, itu ya dasarnya. Anak-anak Pade, hak-hak seorang siswa itu ya tercantum di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Nah, yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Jadi kalian belajar itu atau mengenyam pendidikan itu berhak mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Itulah yang ada di SD Siti Hajar ini. Kalian bakat, minat, dan kemampuannya di mana, itu yang diberikan ataupun diberikan wadah oleh SD Siti Hajar ini ya. Masih ingat lah ya, dengan expel kita, dengan pengembangan diri kita, ya. Kalian kan sudah bisa menentukan itu dan diwadahi atau diberikan tempat untuk menampung bakat, minat, dan kemampuan kalian. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Karena kita adalah sekolah dasar Islam, jadi Pak Adi nggak perlu panjang lebar lagi tentang memperoleh pendidikan agama. Kita sudah jelas. Ya, bahkan tidak hanya sekedar teori, kita sudah menerapkannya di sekolah. Ada sholat duha, greeting ya. Aduh, jadi kembali mengenang kita ya. Sudah 1 tahun kita tidak tatap muka. Ya, jadi Pak Adi ingatkan kita sudah ada greeting, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, ya. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, Masya Allah, itu program-program kita yang memang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Nah, yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Nah, pendidikan yang kalian lakukan ini atau yang kalian dapatkan itu kalian berhak dapat dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi nantinya. Kalau di zaman Pak Ade ada namanya program wajar 9 tahun atau wajib belajar 9 tahun. Jadi kan berhak mendapatkan bagaimanapun caranya pemerintah harus menanggung kalian bisa belajar sebenarnya dari SD sampai ke SMP kelas 3. Itu di zaman Pak Ade. Namanya program wajar, wajib belajar. Oke, kita next. Hak-hak seorang siswa berikutnya apa ya? Hak-hak seorang siswa berikutnya atau nomor 4 ya, masih dengan menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990,
Keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ya, di Siti Ajar saja, di SD kita saja sudah jelas diberikan fasilitas kalian belajar. Ya, ada perpus kita, masih ingat ya, di situ kalian biasa kadang sambil nunggu orang tuanya menjemput atau Gojeknya atau Grabnya jemput, kalian baca buku di situ, ya. Lalu ada lab komputer, ya. Ya, Pak Ade masih ingat betul tuh. Biasanya di situ kalau udah pulang nunggu main komputer dulu. Nah, beasiswa ini tergantung siapa yang memberikan. Terkadang ada dari pihak eksternal. Kalau nanti kalian sudah di perguruan tinggi, banyak banget beasiswa. Bahkan dari jalur prestasi juga banyak banget. Itu dia. Makanya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, kalian berhak pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi kalian misalnya nih dari SD ini pindah ke SD ini boleh. Atau ya kalian memang berhak sudah selesai SD lanjut ke SMP, dari SMP lanjut ke SMA. Ya tapi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa yang ada di sekolah yang hendak kalian masuki. Kita next lagi, hak-hak seorang siswa nomor 6 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990. Itu ada gambar rapot ya. Rapot siapa? Lah Pak diambil ini. Makanya Pak di blur. Ini rapot zaman dulu ya, masih tulis tangan. Oke, memperoleh penilaian hasil belajar. Ini nilai yang kalian terima. Ada yang namanya rapot PTS, rapot PAS ya. Jadi kalian berhak memang memperoleh nilai dari hasil belajar kalian. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Nah, ada namanya program akselerasi. Nah, program akselerasi ini ketika dia dianggap mampu, maka dia boleh dari kelas 5 itu langsung lanjut ke kelas 6 walaupun tidak menghabiskan 1 tahun ajaran. Makanya banyak tuh, nggak banyak sih, tapi memang ada beberapa yang pada tahu di berita umur 15 tahun ternyata sudah kuliah gitu ya. Harusnya masih duduk di tingkat kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Nah, itu berhak ketika kemampuan kalian memang mumpuni, memang mencukupi, memang bisa, kalian berhak untuk menyelesaikan program pendidikan itu lebih awal dari waktu yang ditentukan. Jadi ada yang program akselerasi itu zaman Pak Ade, dia SD-nya ada yang tidak 6 tahun. Dia langsung ambil program akselerasi karena dia nggak mampu, dia langsung selesai dalam 5 tahun. Yang kedelapan, ya terakhir, mendapat pelayanan khusus bila mana siswa berkebutuhan khusus. Ini untuk teman-teman kalian yang mungkin berkebutuhan khusus, ya dikasih pelayanan khusus juga. Jadi pemerintah juga membuat sebuah lembaga resmi, ya sekolah resmi untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Misalnya ada sekolah luar biasa seperti itu. Jadi ada treatment ataupun pelayanan ya penanggulangan untuk siswa-siswa yang memang berkebutuhan khusus alias istimewa. Oke baik, itu dia hak-hak seorang siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Seperti biasa tugas. Nah, tapi tugas kali ini berhubung bulan Ramadan, tugasnya nggak banyak. Ganteng kali Bapak ini ya. Yang jelas ini bukan gambar Pak Ade ya, nak. Tugasnya Pak Ade cuma minta kalian mencatat materi yang Pak Ade sampaikan ini. Materinya hanya yang hak-hak siswa. Secara jujur dan mandiri di buku catatan kalian. Secara jujur dan mandiri. Ya. Ini apalagi ini materi yang penting yang bisa masuk ke ujian kalian nanti. Jadi catatan ini Pak Ade nggak perlu kalian kirimin foto catatan kalian, tapi Pak Ade mau kalian mencatat ini secara mandiri dan jujur, dan ini bersifat wajib. Jadi seandainya nanti suatu saat Pak Ade minta catatan ini, kalian harus bisa langsung memberikannya. Nah, seperti itu. Jangan ketika Pak Ade minta baru kalian catat. Nah, kenapa? Apalagi ini sedang bulan
puasa. Ayo. Yang tidak mencatat berarti tapi mengatakan ataupun merasa dia aman-aman saja dengan tidak mencatat, maka dia sudah berbohong pada dirinya. Allah lah saksinya. Ayo, dan malaikat. Jadi anak-anak Pade harap kalian mengerjakannya, mencatat karena ini memang bahan yang penting untuk kalian nanti ujian ataupun untuk menghadapi penilaian akhir semester. Baik, anak-anak Pade, mungkin itu saja yang bisa Pak Ade sampaikan. Pak Ade ucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Bertaufik wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah.